cerita tentang anak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Kiai Anwar, Bapak Dekan Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Saya senang sekali pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Berbincang-bincang sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Serta memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Dan juga bincang-bincang santai terkait dengan pandemi COVID-19 ini, terutama dalam bidang pendidikan karakter. Sungguh, kita semuanya merasakan bagaimana pandemi COVID-19 ini. Bahkan pemerintah pun juga berusaha semaksimal mungkin untuk menekan dan sekaligus menyelesaikan masalah pandemi ini. Karena banyak di antara kalangan pendidikan, praktisi, cendekiawan yang memberikan banyak komentar terkait dengan persoalan pendidikan di Indonesia, yang bahkan ada yang komentar akan ada keterputusan generasi karena model pembelajaran pendidikan yang hanya melalui daring dan tidak dilakukan secara luring, apalagi ini terkait dengan pendidikan karakter. Nah, bincang-bincang santai kita ini kita kemas melalui Unisma Jampi atau program Unisma Jampi. Universitas Islam Malang Kampus Unggul. Jelajah akademik merespon persoalan Indonesia. Ini satu program yang luar biasa Pak Dekan, karena ini kita lakukan selama 3 hari dalam rangka untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan bincang-bincang santai dan sekaligus menggali sekaligus apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kedua fakultas ini. Karena di Fakultas Agama Islam ini ada prodi Pendidikan Agama Islam, ada prodi Ahwalus Saksiyah atau Hukum Keluarga Islam, kemudian ada prodi PGMI, ada prodi Bahasa Arab, ada prodi PIAUD, jadi PIAUD, Pendidikan Islam usia anak dini, usia anak dini, usia dini. PIAUD, ya, oke. Nah, di Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan ada program studi pendidikan bahasa Inggris, ada juga program studi bahasa Indonesia, dan program studi pendidikan matematika. Ada pendidikan profesi. Ada pendidikan profesi juga. Alhamdulillah. Termasuk di Fakultas Agama Islam juga ada salah satu amanah dari Kementerian Agama terkait dengan pendidikan profesi guru bersama-sama dengan teman-teman di Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, Pak Dekan Fakultas Agama Islam dulu ini, bagaimana sesungguhnya kalau kita melihat di era pandemi ini mahasiswa jauh dengan sekolah, kaitannya dengan karakter keagamaan anak itu. Ya, begini Pak Prof, sebetulnya memang tidak harus dihadapi secara panik. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kenyataan yang memang tidak bisa dihindari. Dan sebetulnya di sini kita sedang diingatkan oleh Allah bahwa yang sebetulnya wajib pertama kali mendidik anak itu adalah orang tua. Keluarga ya? Ya, keluarga. Orang tua. Oke. Nah, kondisi pandemi ini memang anak menjadi tidak di sekolah. Tidak di sekolah itu berarti anak kembali ke rumah. Nah, disinilah orang tua harus menghadapi secara real bagaimanakah
mendidik mereka, memperhatikan tumbuh kembangnya, utamanya pendidikan karakternya. Sekolah itu sebetulnya kan ya wakil kan gitu. Jadi madrasatul ulanya itu ya adalah keluarga, bapak, orang ibu, tua. Oke. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Kalau kita perhatikan kalimatnya, kan kullu mauludin yuladu Halal al fitrah. fitrah. Fa abawahu kan gitu kan? Betul. Bukan fal madrasatu. Hmm. Nah, di sini sebetulnya siapa ya yang pertama? Cuma orang tua sama panik kaget. Sing biasanya tenang-tenang di rumah, nyantai, masak nggak diganggu anaknya, yang kerja juga nggak diganggu anaknya, sekarang diganggu anaknya. Sebetulnya bukan gangguan. Itu adalah sebuah peringatan bahwa itulah kewajibanmu yang harus kamu lakukan. Cuma karena kaget, kemudian muncul reaksi yang aneh-aneh, ada yang stres, ada yang muncul kekerasan dalam rumah tangga. Masya Allah. Anaknya dijiwiti. Masya Allah. Kenapa? Karena ketika belajar secara daring, kalau ditunggui fokus, tinggal sedikit ganti game. Itu yang jadi masalah. Iya. Nah, makanya itulah saya berharap kepada orang tua yang sekarang berada di rumah menghadapi kondisi seperti ini, tidak usah panik, tidak usah kaget. Itulah kewajibannya memang. Gitu. Jadi ini ibaratnya dikembalikan lagi, gitu ya, kembalikan lagi kepada kedua orang tuanya untuk dididik lebih baik lagi. Iya, betul. Nah, ini Pak Dekan, kan banyak di antara orang tua yang tadi Pak Dekan Faiz juga mengatakan sering marah-marah kepada anaknya karena orang tuanya itu ikut belajar. Iya, kaget tuh ya. Ikut belajar. Jadi ikut belajar bahkan mengerjakan tugas-tugas gitu. PR. Nah itu kalau dalam sudut pandang Pak Dekan sebagai pimpinan di Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan, harusnya gimana orang tua ini? Apakah dia harus marah-marah seperti itu atau dia perlu komunikasi yang intens dengan pihak sekolah kira-kira? Enggak Pak Dekan. Ini dalam rangka untuk menjaga nilai dan norma-norma karakter baik itu karakter keindonesiaan, karakter keagamaan, karakter kebangsaan kan gitu ya. Kira-kira seperti apa Pak Dekan? Baik, terima kasih Prof. Ini luar biasa perbincangan kita pada pagi hari ini. Pendidikan kita ini memang masih banyak persoalan. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang tadi Prof. Maskuri sampaikan bahwa kita akan menghadapi proklamasi kemerdekaan. Artinya kemerdekaan dalam bidang pendidikan itu memang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Masyarakat kita termasuk peserta didik, siswa Indonesia, pembelajar Indonesia itu belum merdeka sebenarnya. Salah satu persoalannya yang pertama, yang paling dasar dan fundamental adalah harus bisa menghubungkan atau menyatukan, mengintegrasikan pusat pendidikan sebenarnya. Sebagaimana yang pernah dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bahkan Zaki Ad-Darajat menambahkan dengan masjid. Ya, Menambahkan itu pada masa Rasulullah itu kan pusat pendidikan, budaya, ekonomi, budaya, politik, semua di masjid. Bahkan markas perang. Markas perang. Oke. Terus, pusat pendidikan itu atau 4 pusat pendidikan ini, itu pada saat ini nyaris terputus. Maka yang terpenting itu bagaimana sekarang ini kita networking antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, bahkan masjid gitu ya. Itu bagaimana kita satukan kembali. Sehingga komunikasi antara sekolah, masyarakat, dan orang tua itu bisa menjadi satu kesatuan pandangan. Paradigmanya begitu. Tadi ada satu hal yang menarik sampaikan Pak Dekan bahwa pendidikan di Indonesia untuk anak-anaknya ini belum merdeka. Belum. Nah ini kira-kira yang belum merdeka di mana Pak Dekan? Jadi pendidikan kita ini sebenarnya
masih terbonsai, masih dibatasi, baik space-nya dan seterusnya, termasuk materinya macam-macam. Saya kemarin kebetulan kami yang termasuk diundang dari swasta di Jawa Timur, ada 2 yang diundang, UMM dan Unisma. Unisma mendapatkan kepercayaan dari Kemendikbud, terutama Litbang dan Perbukuan, pusat kurikulum di Jakarta, mengundang kami untuk memberikan tanggapan terhadap pengembangan prototipe kurikulum mulai dari PAUD sampai sekolah menengah atas. Nah, di situ yang disoroti diantaranya adalah kemerdekaan belajar. Nah, alhamdulillah sekarang di Unisma itu sudah dimulai sebenarnya kemerdekaan belajar. Jadi kalau dulu kemerdekaan belajar yang sesungguhnya itu Iya. yang dalam konsep pendidikan secara makro itu seperti apa, Pak Dekan? Oke. Kalau kita belajar di sekolah, ya hanya di sekolah itu, gurunya ya itu saja. Dan ada kalanya materinya yang diberikan guru dan yang ada di buku paket. Siswa tidak diberi kebebasan. Nah, sekarang ini pendidikan itu misalnya sekolah A itu bisa belajar di sekolah lain. Misalnya sekarang ini kalau dulu mahasiswa Unisma itu hanya belajar di Unisma mulai dari awal sampai akhir. Tapi alhamdulillah sekarang mahasiswa saya sendiri itu bisa menempuh pendidikan di ITB, bisa menempuh pendidikan di UGM, Bahkan luar negeri. bahkan luar negeri. Alhamdulillah, ini yang daftar kemarin mengikuti program Merdeka Belajar ke ITB itu adalah alhamdulillah lebih dari 10 orang belajar di ITB, mahasiswa Unisma. Itu artinya, dan bisa juga belajar di tempat lain, di lembaga mitra, di industri. Dan sekolah yang akan datang itu diberi kebebasan seperti itu di kurikulum yang akan datang. Baik. Sehingga kemerdekaan belajar itu betul-betul terjaga. Betul-betul diberikan ya kepada siswa atau kepada mahasiswa. Kalau dalam perspektif Pak Dekan seperti apa merdeka belajar itu? Bahkan kita mengenal mungkin salah satu tokoh yang mengatakan bahwa pendidikan itu sebetulnya adalah paradigma pembebasan. Itu. Ini kalau kita mau jujur ya, sebetulnya model pendidikan pesantren. Nah, ini lebih bisa dibilang lebih efektif. Dan sudah merdeka ya? Dan betul-betul merdeka. Dan itu betul-betul sudah terbukti. Tidak hanya sekedar diomongkan. Tidak tersentral kurikulumnya. Iya. Masing-masing punya kurikulum sendiri-sendiri. Begitu pula strategi dan metodenya. Begitu pula materinya, muatan materinya. Itu juga betul-betul sudah merdeka. Pesantren tidak pernah terikat untuk kurikulum dengan pesantren yang lain ataupun dengan institusi yang lain. Terutama dalam pengembangan karakter. Nah, betul. Makanya di pesantren itu saya rasa menjadi satu model yang bisa dibilang luar biasa untuk pendidikan karakter. Jadi itu bisa dijadikan sebagai modeling ya? Iya. Jadi kalau beberapa istilah saja di pesantren itu sudah menunjukkan adanya pendidikan yang merdeka. Contoh begini ya. Mungkin Pak Rektor kan juga pernah mondok ya. Mungkin Pak Dekan juga gitu. Awal kita mondok ada istilah titip. Titip dari orang tua kepada pengasuh. Itu sesungguhnya bukan sekedar titip, menitipkan barang, enggak. Titip itu sebenarnya adalah singkatan. Titip T pertama itu artinya tega, tegel. Nah, luar biasa. Culno, lepaskan, merdekakan. Begitu. Kepada pondok, begitu. Jadi jangan dimanja. Jangan dibayangkan nanti anaknya akan menderita. Bahwa di situ ada beberapa pekerjaan yang nggak biasa dikerjakan di rumah, itu adalah bagian pendidikan. Itu T pertama. I, ikhlas. Titip ikhlas. Menyekolahkan anak, mendidik anak itu harus ikhlas. Lillahi ta'ala, nggak usah karena macam-macam. Tidak karena untuk cari pekerjaan. Tidak usah karena nanti kalau saya sudah sepuh, biar nanti bisa dirawat anak. Ojo ngono. Yo anak SOG. Karena anak melarat. Tambah soro kan? Itu ikhlas. Kemudian T yang kedua, tawakal.
Pasrahkan semuanya kepada Allah. Bahwa ini adalah makhluknya Allah yang diamanatkan kepada kita. Pasti akan dirawat, pasti akan dicukupi. Nggak usah bingung. Gitu. Kemudian I yang kedua. Betul. Tadi kan ikhlas. Betul. T yang kedua juga tawakal. Betul. Nah, ini juga titik I yang kedua itu adalah idaman, idolakan. Idolakan. Oke. Pada kiainya, pada ulamanya, pada tokoh yang betul-betul bisa dibilang sebagai sebuah idola. Kiai itu sebagai idola. Ya? Iya, begitu. Jadi dititipkan ke idola. Gitu. Kemudian P, nah di sini titipkan itu ya. Percayakan bahwa anak dipandukkan, dibina, bukan dibinasakan. Nah, menarik sekali, Mas. Ya. Menarik. Ini sebuah konsep. Dan masih banyak istilah lain di pesantren, sebutnya itu mengandung hidden education. Ini sesungguhnya kolaborasi antara ikhtiar, berdoa, dan tawakal. Iya, betul. Jadi kolaborasi dunia dan akhirat. Ini ya. Di sekolah formal, barangkali kita temukan ada istilah ngasai kita. Itu sebetulnya adalah sebuah metode yang sangat luar biasa. Iya. Karena orang ngasai kitab dibaca oleh kiai, kemudian di sini dengan menggunakan makna gandul utawi iki-iku, satu, anak terbiasa berpikir analitis. Karena tahu kedudukan lafal, tahu i'rabnya, tahu maknanya, tahu secara keseluruhan pemahamannya seperti apa. Baik. Ini pembicaraan semakin hangat, semakin menarik, Pak Dekan ya. Kita akan selingi dulu dengan alunan musik ya, dengan alunan musik. Maka kita ikuti para pemirsa selingan musik sebagai berikut. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Baik para pemirsa, kita lanjutkan lagi program Unismaku Jampi. Universitas Islam Malang, kampus unggul, jelajah akademik merespon persoalan Indonesia. Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Dekan, Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Agama Islam terkait dengan pendidikan karakter di era pandemi COVID-19 ini dalam rangka untuk
menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dan sekaligus juga memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Pak Dekan, ini tadi kita sudah bincang terkait dengan bahwa pendidikan tidak akan bisa dilepaskan dari 3 atau 4 pusat pendidikan. Disebut dengan tripusat atau catur pusat. Tripusat menurut Ki Hajar Dewantara, catur pusat menurut Zakiah Darajat. Yaitu keluarga, masyarakat, kemudian juga pendidikan atau lembaga pendidikan dan masjid. Sekarang bagaimana implementasi penanaman nilai-nilai karakter supaya dari ketiga pusat atau keempat pusat itu tidak mengalami distorsi, tidak mengalami ketidaksambungan, justru saling menopang satu sama lain. Seperti apa Pak Dekan implementasinya, nilai-nilai karakter itu? Terima kasih Prof. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kenyataan yang terjadi saat ini di pendidikan kita itu hampir terputus. Betul. Networking antara catur pusat atau tripusat. catur pusat atau tripusat itu tadi, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Yang pertama yang perlu penanaman karakter yang paling utama dan paling asasi adalah dalam keluarga. Kalau dalam keluarga. Keluarga, oke. Karena tadi Sama sudah yang Pak Dekan disampaikan tadi, oleh ya? Pak Dekan Oke, Hai, oke. bahwa pendidikan atau yang dikenal dengan Madrasatul Ula, kalau saya sering menyampaikan tentang ummatan wasatoh, khairu ummah, sebaik-baik umat bangsa itu dimulai dari keluarga. Dalam keluarga itu harus ada model yang utama adalah keluarga, adalah orang tua. Orang tua itu harus memberikan tauladan contoh yang baik di dalam berbagai aspek perilaku. Uswah Ya, ya? iya, harus menjadi uswah. Jadi contoh yang baik. Di dalam keluarga itu juga harus ada proses internalisasi yang baik antara anggota keluarga atau big family. Di situ ada bapak, ibu, anak, itu harus menjadi satu kesatuan. Harus demokrasi. Harus orang tua itu harus bisa menjadi tempat curhat anaknya dan seterusnya. Di samping keteladanan yang harus ditunjukkan oleh orang tua. Misalnya satu contoh, jangan sekali-sekali orang tua menyuruh anaknya melakukan sholat sebelum orang tuanya memberikan contoh dulu. Jangan sekali-sekali memerintahkan kepada anaknya untuk baca Al-Quran sebelum orang tuanya memberikan contoh bagaimana membaca Al-Quran. Paling tidak bagaimana memberikan motivasi itu dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan ini yang ada di dalam keluarga itu harus didukung, bahkan harus ada relasi dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Oleh karena itu sekarang ini sekolah-sekolah yang favorit, sekolah yang maju. Ini tadi Pak Dekan Fakultas Keguruan sudah menyampaikan tentang pentingnya pendidikan keluarga melalui uswah. Iya. Bahkan juga dengan sangat demokratis, orang tua menjadi tempat bertanya sekaligus sebagai pembimbing. Nah, satu hal yang menarik tadi ada relasi. Bagaimana relasi antara keluarga, kemudian juga implementasi nilai karakter di sekolah dan di masyarakat, kira-kira seperti apa ini? Kalau menurut saya begini, jadi karena mungkin menggunakan istilah kolaborasi. Kolaborasi. Jadi antara sekolah, keluarga, kemudian masyarakat, dan juga tempat-tempat ibadah, itu harus berkolaborasi. Masalahnya begini, Prof. Jadi kalau anak kita itu kita didik di rumah bagus, kemudian sekolahnya kurang bagus umpamanya, atau sebaliknya di rumah bagus, di sekolah bagus, di masyarakat tidak bagus kondisinya, maka akan terjadi namanya split personality, kepribadian yang pecah. Oke. Bahkan ini menyebabkan anak mencari jalan sendiri, dan itu sangat berbahaya. Karena tidak ada kolaborasi tadi. Makanya harus ada kolaborasi. Maka relasi antara satu pihak dengan pihak yang lain ini harus betul-betul berjalan dengan baik.
Oke. Nah gitu. Kalau enggak, ya bahaya itu tadi. Relasi yang dilanjutkan dengan kolaborasi. Iya, betul. Jadi saling menopang ini. Tanpa ada relasi nggak muncul kolaborasi. Iya, nggak mungkin itu. Maka relasi itu dibangun melalui satu kolaborasi. Nah, terus kemudian sebagai bagian dari tekniknya, baik itu di masyarakat, di sekolah, ataupun di keluarga, pendidikan karakter itu paling tidak ya, pertama harus ada habituasi. Proses bagaimana pembiasaan, penciptaan lingkungan yang baik, dan sebagainya. Nah, di era pandemi seperti apa ini, Pak Dekan? Disinilah orang tua dan masyarakat yang betul-betul harus tampil ke depan. Sebab kalau sekolah, dia terbatasi sekarang. Maka orang tua harus memberikan uswah. Orang tua harus membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Masyarakat juga demikian. Kalau di rumah orang tuanya membuat kebiasaan yang baik, tapi di masyarakat tidak. Contohnya satu aja. Di rumah anak dididik bersih. Tapi di masyarakat tidak. Katun enggak kira-kira? Yang jelas perkara baik itu sulit menular, tapi kalau perkara jelek gampang menular. Nah, dalam konteks pendidikan daring, ini saya lanjutkan lagi ya. Dalam konteks pendidikan daring, kan sekolah-sekolah mengajar dari rumahnya masing-masing guru-gurunya. Dari rumah atau mungkin dari sekolah ya Pak Dekan ya. Anaknya kan di rumah. Iya. Gimana untuk kaitannya dengan pendidikan karakternya ini Pak Dekan? Iya. Baik, salah satu persoalan memang yang perlu kita benahi bersama, sistem pembelajaran daring kita. Banyak, bukan berarti tidak ada, banyak sekolah kita ini belum siap dengan pembelajaran daring. Utamanya untuk pendidikan karakter. Iya, terutama pendidikan karakter. Apa yang belum siap? Aplikasi pendidikan yang terkait dengan pembelajaran daring pada umumnya kita belum siap. Sehingga kadang-kadang itu aplikasinya? Iya, aplikasinya itu belum siap rata-rata. Sarananya ya? Sarananya, medianya itu belum siap. Kecuali sekolah-sekolah yang sudah maju, yang sudah memiliki fasilitas yang cukup. Itu salah satu kelemahan Pak Dekan ya? Salah satu kelemahan. Tapi kan kira-kira ada sebagian yang siap. Baik dari sisi gurunya siap, siswanya juga ada yang siap. Tapi ada pula yang keluarganya nggak siap. Keluarganya nggak siap, di sisi lain HP aja nggak punya. Ya, makanya itu. Apalagi laptop. Paling tidak kita bisa membedakan antara yang siap dan tidak siap tadi dalam konteks pendidikan karakter seperti apa kira-kira. Jadi pendidikan karakter itu ini di era daring. Karena terus terang ini menjadi satu perbincangan yang sangat hangat di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya masalah besar. Pendidikan karakter baik era daring maupun luring itu harus betul-betul menjadi perhatian utama. Sementara ini pendidikan karakter itu belum terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran. Selama ini pendidikan karakter itu hanya sekadar ditempelkan saja. Misalnya kebersamaan, kejujuran, bagaimana realisasinya itu belum terukur. Belum terukur. Pendidikan karakter itu harus diintegrasikan dengan materi yang ada. Pendidikan karakter itu harus diintegrasikan dengan perilaku guru yang menyampaikan. Pendidikan karakter itu juga harus diintegrasikan dengan media, termasuk muatan-muatan yang ada di dalam pembelajaran itu. Materi harus diintegrasikan. Gurunya juga harus menunjukkan keteladanan, termasuk aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya media, videonya itu harus betul-betul terpilih yang memiliki nuansa pendidikan karakter. Sepakat saya itu. Iya. Dan itu saya rasa sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika mendidik para sahabatnya agar memiliki karakter yang bagus, itu tidak harus secara parsial, tapi diintegrasikan pada seluruh aspek hidup dan kehidupan. Oke, kalau dulu mungkin ada sekolah lah ya, mungkin dakwah biasa di rumah. Ketika bekerja, sahabat bekerja, ketika hidup di rumah tangga, semua terintegrasi pendidikan karakter. Tidak ada satupun yang lepas dari pendidikan karakter. Bahkan kalau memangnya karakter itu kita artikan sebagai akhlak umpamanya, selalu saja akhlak dengan keimanan ini dikaitkan. Maka hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan akhlak, gabungannya mesti masalah akidah. Hadis akidah
hubungannya masih sama akhlak. Pak Dekan, itu pendidikan karakter di era daring. Ini Kalau di sebagai era salah daring, satu sebagai salah satu contoh ya. Kita ini membuka Zoom tepat waktu. Itu apakah Ya, itu bukan bagian. menjadi bagian dari karakter? Iya. Salah satu kedisiplinan yang harus ditanamkan. Termasuk Kemudian mengerjakan tugas. membuka Zoom. Itu kan bagian dari menghormati. Iya. Menghormati orang lain di situ. Nggih. Lalu mengerjakan tugas. Nah, satu sisi adalah yang menarik Pak Dekan bahwa di era daring ini, terutama di pandemi COVID, local wisdom menjadi salah satu materi. Iya. Kurikulum itu adalah the all experience children. Segala pengalaman yang ada pada peserta didik itu adalah kurikulum. Nah, kira-kira karakter-karakter apa ketika guru ini menjadikan local wisdom sebagai basis pengembangan kurikulum? Ya. Tentu satu adalah karakter nasionalis kan. Oke. Oh, itu tidak bisa lepas itu. Oke. Karena dengan nasionalisme ini diharapkan bahwa anak menjadi cinta pada tanah air. Oke. Cinta tanah air berarti cinta kepada masyarakatnya, cinta pada pemimpinnya, cinta pada aturannya, cinta kepada ekosistem yang ada. Itu satu hal yang pertama yang harus ditanamkan. Nah, kemudian juga masalah keagamaan, religiusitas. Kemudian juga budaya gotong royong yang ini mulai pudar. Nah, ini juga harus ditanamkan betul kepada anak-anak kita. Cuma memang ketika daring, nah ini juga akan ada hambatan. Bagaimana mereka terbiasa dengan bergotong royong, bekerja sama dengan temannya. Karena masih ada physical distancing. Maka di sini di rumah lah bagaimana supaya keluarga itu yang diajak gotong royong. Orang tuanya, saudaranya, kakaknya, adiknya. Nah, dalam konteks daring, Pak Dekan, apa peran kedua orang tua sungguhnya untuk melakukan satu pemantauan dan sekaligus integrasi pendidikan keluarga dan sekolah tadi atau dengan masyarakat? Apa peran keluarga? Ya, baik. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, keluarga itu merupakan basic utama yang harus memberikan orientasi terhadap pendidikan ini. Oleh karena itu orang tua itu harus tahu apa yang dilakukan anak. Orang tua itu harus tahu tentang program sekolah. Jadi sekolah itu harus mengkomunikasikan kepada keluarga selama pembelajaran daring. Apa sih sebenarnya program yang harus dilakukan oleh siswa? Itu harus tahu. Tetapi sekarang ini ada kalanya keluarga ada keterputusan antara sekolah dengan keluarga. Dengan keluarga. Sekolah dengan keluarga dengan sekolah juga. Dengan sekolah. Sehingga orang tua itu tidak tahu kadang-kadang apa yang dilakukan anaknya. Apakah betul-betul belajar, pegang HP, ini kenyataan ini, pegang HP di pojok-pojok kampung, di pojok-pojok gang, itu ternyata hanya nonton film, main nggak game. Sekolah ternyata. Ada beberapa kasus dari sekolah baik negeri maupun swasta, kemarin itu laporan dari sekolah. Ternyata ada beberapa anak tidak aktif dalam kegiatan daring. Menurut orang tuanya aktif. Kenapa? Dia memang membuka. Tidak dikomunikasikan antara sekolah dengan orang tua. Cuma begini, Prof ya, problemnya memang tidak semua orang tua itu mampu secara intens mengawasi orang tua. Mengawasi anak? Mengawasi anak, mengawasi anak. Masalahnya apa? Dia dituntut bekerja mulai pagi sampai malam. Sampai malam. Anaknya itu? Orang tuanya. Orang tuanya dituntut bekerja? Iya, bekerja. Yang pagi sampai malam. Sehingga tidak punya waktu untuk mengawasi anak. Katakanlah jam 7 berangkat. Jam 7 malam baru datang. Bisa apa kemudian kalau sudah demikian? Baik, ini agak susah. Bapak, Ibu Bapak Dekan sekalian, sangat menarik sekali para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Bincang-bincang kita sangat menarik bahwa pendidikan di era pandemi ini bukan semata-mata dibebankan kepada pihak sekolah, tapi peran kedua orang tua untuk memantau, mengawasi, membimbing anak menjadi sangat penting sekali. Bahkan pendidikan di era pandemi COVID-19 juga memberikan peluang untuk membangun sebuah karakter yang bagus, termasuk karakter keindonesiaan tadi. Yaitu dia dikenalkan dengan kearifan-kearifan lokal,
kemudian juga dia bisa mengekspresikan, menulis, membuat karya-karya, dan lain sebagainya. Dan bincang-bincang kita akan lanjutkan di program Unismaku Jampi. Maka kita selingi dulu musik sebagai berikut. Semoga ya pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin. Mungkin bisa bangun lebih dini untuk bergegas siapkan diri. Apa yang harus ku cari dan harus aku benahi, ku tahu. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Usap air matamu yang menetes di pipiku. Ku pastikan semuanya akan baik-baik saja. Bila kau terus pandangi langit tinggi di angkasa, takkan ada habisnya segala hasrat di dunia. Baik para pemirsa, di mana saja berada, program Unismaku Jambi kita lanjutkan lagi. Dan bincang-bincang kita sangat menarik sekali terkait dengan pendidikan karakter di era pandemi. Nah, sekarang Pak Dekan, ini pendidikan karakter pasca pandemi ini kira-kira akan bergeser atau masih tetap seperti di era pandemi? Ya. Atau kembali lagi ke sebelum pandemi? Baik, begini ya. Ketika terjadi pergeseran pendidikan karakter di era pandemi, kemudian katakanlah dalam waktu yang kita berharap ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Betul. Dan kemudian pendidikan karakter harus tetap dilakukan. Ini ada beberapa hal yang mungkin tetap dipakai ketika pendidikan karakter kami, dan juga ada hal yang mungkin baru untuk kita perbaiki. Ada rekonstruksi. Ya, jadi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil asrah. Begitu. Jadi kita tetap menjaga nilai lama atau hal yang lama yang mungkin masih baik, dan kemudian kita ambil sesuatu yang lebih inovatif. Nah, maka di era pasca pandemi nanti, hal-hal yang tetap harus kita jaga adalah kolaborasi tadi antara pihak orang tua, sekolah, masyarakat, dan juga tempat-tempat ibadah. Bahkan ditambah adalah keterlibatan pemerintah. Nah, itu harus. Kemudian yang baru apa? Nah, ketermelean, bahasa Indonesianya apa ketermelean? ini Pak Dekan, ketermelean. Bagaimana supaya
masyarakat itu betul-betul familiar dengan yang namanya teknologi informasi. Oke. Karena Pak mau nggak mau itu pasti akan ada. Jadi ketermelehan itu alias familiar. Ya, gitulah. Familiar gitu Pak Dekan. Itu bahasa baru itu. Non? Literasi. 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 Nah, Pak Dekan, bincang-bincang tadi tentang pasca pandemi. Kalau Pak Dekan tadi sudah menyinggung tentang literasi. Literasi yang seperti apa yang dikembangkan dalam membangun karakter pasca pandemi nanti? Baik, Prof. COVID-19 ini sudah berlangsung 1 tahun lebih. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya? setengah. 1 tahun setengah. Dan semua merasakan, termasuk dunia pendidikan. Merasakan kenyamanan dan ketidaknyamanan. Banyak hal, baik kenyamanan maupun ketidaknyamanan. Ya, musibah dan barokah bergabung Musibah jadi satu. barokah, betul. Yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Banyak hikmah yang bisa diambil Hmm. dari COVID-19 ini. Kalau bahasanya Ustadz Anwar itu ibrah yang bisa diambil. Ibrah, iya. Apa yang bisa diambil? Akhirnya kita ini berbenah dengan adanya COVID ini. Mulai dari, ya kita ini awalnya tidak melek, atau tadi literasi ICT gitu ya. Awalnya tidak melek teknologi informasi. Akhirnya tidak boleh tidak, itu suatu keniscayaan untuk belajar. Iya. Untuk belajar. Nah, kalau tidak berupaya itu, ya tentu saja digilas oleh kemajuan. Tetapi kalau yang bisa berupaya itu akan ada hikmah untuk memperbaiki dunia pendidikan, termasuk pendidikan karakter. Jadi literasinya bukan sekedar literasi ilmu pengetahuan dan teknologi, Pak Dekan ya, tapi literasi kesehatan. Literasi kesehatan. Literasi membangun rasa cinta kepada keluarga, Moral. dan diri sendiri. Moral. Literasi sosial. Adaptasi. Adaptasi. Wah, macam-macam ya, macam-macam. Termasuk kebersamaan juga. Iya. Kebersamaan itu luar biasa. Kepedulian juga. Kepedulian terhadap Ya, sesama. contohnya kayak namanya mahasiswa kita terjun ke masyarakat menjadi pendamping ketika anak-anak sedang belajar. Betul. Atau mendampingi masyarakat bagaimana menggunakan teknologi informasi. Betul. Nah, itu Betul. penting sekali. Itu. Betul. Termasuk sekolah-sekolah itu harus menyiapkan media yang memang mendukung itu. Kalau saya dengan Pak Rektor pernah ke Australia, ada sekolah yang mulai dari awal itu mahasiswanya itu tidak pernah ke kampus. Karena media teknologi informasinya sudah tersedia dan aplikasinya sudah termasuk pendidikan karakternya sudah tertata dengan bagus. Ada kejadian Dalam yang cukup aplikasi. menarik di sebuah daerah yang di situ jaringan sulit, sinyal sulit. Itu kemudian para pemuda tergerak hatinya ngajak urunan masyarakat pelangganan wifi. Kemudian apa? Itu bisa digunakan oleh anak-anak belajar. Ini Luar biasa. bagian dari karakter sosial, karakter kepedulian, kebersamaan ya. Nah, sekarang sesungguhnya tadi kan sudah kita singgung ya tentang tripusat pendidikan, diantaranya sekolah. Ini kan berarti peran pemerintah. Iya. Apa sesungguhnya peran pemerintah yang seharusnya dilakukan di era baik pandemi maupun pasca pandemi? Satu, harus bisa membuat satu kebijakan pendidikan yang betul-betul membebaskan, Yang adaptif ya. adaptif. Oke. Yang betul-betul memerdekakan pendidikan. Memerdekakan anak untuk belajar. Oke. Kemudian juga memanusiakan Manusia. Itu kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Dan Sekalipun itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah. ya, tapi tidak landing di masyarakat. Belum landing. Ya, belum landing. Yang kedua juga penyiapan atau pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan. Jangan sekedar kuota. Ya, apalagi kuotanya terbatas, umpamanya begitu. Bahkan bantuan UKT ya. UKT dan juga mungkin KIP, Kartu Indonesia KIP, Pintar ya. itu kan yang kuliah. Oh, iya. Yang sekolah formal. Betul. Yang di pondok juga mau ada KIP itu. Oh, belum ada ya. Pondok belum ya. Belum ada. Nah, itu mudah-mudahan KIP. ini Kecuali pemerintah. yang pondoknya punya sekolah formal. Yang sekolah-sekolah salaf enggak. Banyak loh kejadian gara-gara pandemi anak-anak pondok pesantren salaf itu boyongan gitu. Karena tidak kuat memberikan biaya. Tapi kita juga pernah mendengarkan Pak Dekan ya bahwa Menteri kita, Mas Menteri, nanti ini juga gelisah pula. Iya, sama. Ketika pembelajaran itu dilakukan terus-menerus secara daring. Bahkan beliau sendiri
sudah berkali-kali mengeluarkan satu kebijakan untuk bisa luring 25%. Nah, Tiba-tiba COVID ini semakin naik. Nah, inilah kesulitan pemerintah juga, yang kita semuanya juga perlu harus memahami situasi seperti ini. Betul. Tapi kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini sesungguhnya sudah pernah dilakukan dan sudah dilakukan di pondok-pondok pesantren. Iya. Dan pemerintah ini sebenarnya memperkuat Ya, memperkuat di pondok pesantren. kebijakan yang dilakukan oleh pesantren tadi itu dibawa ke dalam situasi pendidikan formal. Ya. Hanya begini, yang terpenting itu pemerintah itu memantapkan regulasi yang terkait dengan itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah dipantau. Pengawasan. Kontrol ya. Terpenting itu. Iya, karena sering bocor di tengah jalan. Kontrol ya. Ya, Iya. kontrolnya harus itu. Katanya teman-teman banyak nggak cubes itu. Iya, dan ini butuh partisipasi seluruh pihak ya. Iya, betul. Partisipasi seluruh pihak, karena kalau kita membebankan saja kepada pemerintah juga berat. Ya, cuma satu Maka- yang saya pesan kepada para politisi, mohon supaya mengendalikan diri. Para jangan, politisi. Ya, jangan segala sesuatu yang mungkin tidak enak atau belum berhasil itu dipolitisasi. Iya, itu iya. saya- Jadi bagaimana supaya bisa mendukung gerakan-gerakan yang Iya. dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Jangan gampang suudzon Nah, gitu itulah. loh. Karena di Indonesia ini kan belum ada fakultas udon kan ya. Belum ada. Jadi Fakultas Pusnudon belum ada. gitulah. Jadi itu. Ya, tadi kan ini terkait dengan kurikulum ya. Jadi kaitannya dengan kurikulum adaptif untuk membangun Indonesia yang berkeadilan. Kan masing-masing daerah satu dengan daerah yang lain kan pasti berbeda-beda. Nah, ini sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kurikulum adaptif yang seperti apa di dalam membangun budaya peradaban bangsa di era pandemi maupun di era pasca pandemi. Ya. Sebagaimana kemarin saya ikuti tentang prototipe kurikulum yang akan datang. Memang kurikulum itu harus adaptif. Adaptif. Kurikulum itu real, harus praktis bisa direalisasikan di wilayah masing-masing. Misalnya, berarti bisa berbeda-beda ya, bisa antar berbeda. wilayah ya. Hanya kompetensinya, misalnya kompetensi umumnya itu yang nasional sama, ada. tetapi yang Ya, lokal standar wisdom utama ada, wisdomnya harus standar utama ada. dimunculkan. Oke. Sementara ini kan kadang-kadang itu buku tab dibuat di Bandung, digunakan di Papua, tidak nyambung. Pengukurannya sama. Tidak nyambung. Padahal Oleh fakultas karena itu beda. nanti itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, termasuk SDM yang tersedia. Harus fleksibel. Yang akan datang Baik. harus dibuat fleksibel. Baik Pak Dekan, ini sungguh tak terasa kita ya bincang-bincang terkait dengan pendidikan karakter di era pandemi dan pasca pandemi. Sungguh sangat menginspirasi, dan supaya program Unismaku Jampi ini lebih hangat Ya. dan lebih menarik, kita akan hadirkan seorang untuk membacakan puisi. Saya persilakan. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi kawan-kawan semua. Sebuah kehormatan yang luar biasa tentunya ketika saya dipercayakan untuk membacakan puisi pada acara Unismaku Jampi. Baik. Kebetulan saya mahasiswa, Pak Rektor, Alhamdulillah. mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Alhamdulillah. tepatnya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pak Rektor. Asal dari mana? Asalnya dari Situbondo. 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 Baik. Alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid, Pak Rektor. Alhamdulillah. Ya. Ya, silakan. Saya akan membacakan sebuah puisi dari Kiai Mustafa Bisri berjudul Aku Masih Sangat Hafal Nyanyian Itu. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama. Sejak kita di sekolah rakyat,
kita berebut lebih dulu menyanyikannya ketika anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih sangat ingat betapa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu. Ya, bersama-sama. Sudah lama sekali pergaulan sudah tidak seakrab dulu. Masing-masing sudah terseret dengan kepentingannya sendiri atau tersihir pesona dunia. Dan kau kini entah di mana. Tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu. Sayang, hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Aku merindukan rasa haru dan iba di tengah kobaran kebencian dan dendam serta maraknya rasa tega. Hingga kini ada saja yang mengubah lirik lagu itu, lirik lagu kesayangan kita itu, dan menyanyikannya dengan nada sendu. Indonesia air mata kita, bahagia menjadi nestapa. Indonesia kini tiba-tiba selalu dihina-hina bangsa. Di sana banyak orang lupa, dibuai kepentingan dunia, tempat bertarung merebut kuasa, sampai entah kapan akhirnya. Sayang, di manakah kini kau? Mungkinkah kita bisa bernyanyi bersama lagi lagu kesayangan kita itu dengan akrab seperti dulu? Rembang 2000, Kiai Mustafa Bisri. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Namanya siapa tadi? Muhammad Afnani Alifian. Oh, Muhammad biasa dipanggil Afnan. Dani. Mas Dani, terima kasih Ya, Mas Dani ya. Terima kasih Pak Rektor. Yang ikut menyemarakkan program Unismaku Jambi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa Amin. bergabung kembali. Amin. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Ternyata waktulah yang tidak mengizinkan kita untuk terus berbincang-bincang. Dan terima kasih Pak Dekan FKIP, Pak Dekan FAI yang sudah menyempatkan waktunya di program Unismaku Jambi. Universitas Islam Malang
Kampus Unggul, Jelajah Akademik Merespon Persoalan Indonesia. Dan insya Allah kita akan hadir kembali di lain kesempatan, dan bincang-bincang kita tadi tentang persoalan pendidikan karakter di era pandemi pun, pendidikan karakter tidak akan hilang selama kolaborasi tripusat pendidikan, bahkan catur pusat pendidikan, yakni keluarga, masyarakat, sekolah, bahkan tempat-tempat ibadah itu bisa berkolaborasi, bergandeng tangan dalam memberikan edukasi yang positif kepada anak-anak, termasuk pendidikan di era daring sekalipun, pembelajaran di era daring sekalipun memberikan sebuah kontribusi besar selama pendidikan itu diikuti dengan baik. Maka disinilah peran keluarga, peran orang tua, bapak, ibu untuk bisa memantau, mendidik, mendampingi pada putra-putrinya ketika belajar dari rumah. Mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Allah, dan kita bisa hidup kembali seperti sedia kala, bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengikuti pendidikan di mana saja berada tanpa harus menggunakan masker, tanpa harus physical distancing, tanpa harus cuci tangan dan lain sebagainya. Walaupun ini juga pendidikan untuk kesehatan, kita tetap harus cuci tangan setelah memegang sesuatu dan lain sebagainya. Demikian, dan cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita ikuti musik sebagai berikut. Mencoba untuk pahami, mencari celah hatimu. Bila harus mengibar, aku kan